plagiat di dunia desain grafis. Seiring berkembangnya teknologi, khususnya internet, dapat membuat seseorang atau desainer grafis dapat lebih aktif dalam berkarya. Namun akibatnya, praktik plagiat desain grafis menjadi marak terjadi karena kemudahan akses dalam melihat karya orang lain melalui internet. Menurut laporan statistik oleh Data Reportal dan Skill Scouter, menunjukkan bahwa pengguna internet di dunia dalam kurun 5 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2019, jumlah pengguna internet naik setiap tahunnya. Adapun kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021, mencapai angka 7,3%. Kemudian di tahun 2023 ini, pengguna internet di dunia mencapai angka 5,1 miliar, yang dimana terdapat sekitar 64,4% pengguna internet dari total populasi di dunia. Saat ini juga terdapat 5,1 miliar situs di internet, di mana 1,5 miliar atau sekitar 30% berisi konten yang serupa atau duplikat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2019 hingga saat ini, di setiap tahunnya juga ditemukan beberapa kasus plagiat di dunia desain grafis. Lalu, apa itu plagiat di dunia desain grafis? Adalah sebuah tindakan penyalahgunaan, pencurian karya milik orang lain, dan mengklaimnya. Dalam hal ini dilakukan dengan meniru tanpa mengubah karya dan tanpa mencantumkan sumber karya. Hal tersebut dapat terjadi pada sebuah foto, video, logo, animasi, screenshot, dan karya seni. Dampak plagiat di dunia desain grafis dapat membuat seseorang menjadi malas, tidak kreatif, reputasi hilang, hingga terjerat hukum. Kasus plagiat di dunia desain grafis. Yang pertama adalah kasus plagiat desain poster untuk cover album NCT terhadap Downtown Boys pada Agustus 2021. Kedua adalah kasus plagiat desain cover album Pamungkas terhadap seniman Baptiste Virot pada Februari 2021. Dan yang ketiga adalah kasus plagiat desain kaos Aero Street terhadap Sub-Zero pada Maret 2022. Di Indonesia sendiri juga diatur dalam Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana pada pasal 40 ayat 1 huruf F bahwa karya seni rupa seperti gambar menjadi salah satu ciptaan yang wajib dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan gambar, yaitu sebuah karya atau ciptaan berupa motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna, dan bentuk huruf indah. Hukuman pidana bagi pelaku plagiat desain adalah 10 tahun maksimal penjara dan 4 miliar maksimal denda. Berikut ini adalah penyebab seseorang melakukan praktik plagiat desain grafis. Kurang memiliki kompetensi, deadline yang cepat, malas mengasah skill, kemudahan akses internet, dan masih adanya mindset bahwa menjiplak bukan suatu masalah. Yonges Asyari Ahmad, yang merupakan seorang praktisi desainer grafis dan ilustrator di Humas Ditjen Diktiristek, juga mengemukakan bahwa di dalam ranah desain dikenal dengan istilah ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi, yang dimana merupakan proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang unik. Dalam hal ini, banyak terjadi kesalahpahaman dalam proses tiru dan modifikasi. Kebanyakan seseorang hanya meniru tanpa memodifikasi dan mengakui kepemilikan karya tersebut. Perlu diketahui, meniru di sini berbeda dengan plagiat. Meniru merupakan bagian dari kreasi dan harus melalui proses ATM. Yang menjadikannya plagiat adalah mengambil karya seluruhnya tanpa menambahkan nilai apapun dan mengakuinya. Seharusnya meniru dijadikan sebagai proses pembelajaran dan modifikasi dijadikan sebagai proses menciptakan sesuatu yang baru. Yonges juga menambahkan salah satu contoh proses meniru untuk dijadikan sebagai pembelajaran yaitu meniru dengan mempelajari teknikal dalam membuat garis, membentuk shapes, mengatur shadow, dan lighting. Lalu, bagaimana pencegahannya? Terdapat 5 hal mendasar menurut Johannes Kotze, yaitu dengan mengubah warna, posisi, ukuran,
pencahayaan, dan bahan atau sumber yang ingin digunakan. Johannes Kozy juga menambahkan bisa dengan memotong sebuah objek, membentuk sebuah pola, dan mengatur tata letak. Cara pencegahan selanjutnya adalah cara yang umum digunakan, yaitu dengan mencantumkan atribusi atau sumber karya, menambahkan watermark atau cap air pada karya, kemudian menurunkan resolusi gambar menjadi lebih kecil apabila akan diunggah ke internet, dan tentunya dengan mengasah skill desain, yaitu dengan mempelajari video tutorial desain dan menguasai berbagai tools aplikasi desain, serta sering berlatih untuk mengasah kemampuan dalam membuat sebuah desain. Selain itu, juga perlu untuk memperbanyak referensi desain, karena satu referensi saja tidak cukup. Kemudian, hal yang paling penting adalah menyimpan file desain yang asli, sebagai sebuah bukti perancangan desain. Terakhir, adalah dengan mencatatkan hak cipta atas ciptaan desain atau karya yang dimiliki, agar mendapatkan perlindungan hukum. Dengan mengetahui informasi terkait plagiat di dunia desain grafis, semoga dapat dipahami dan dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menjadi pengingat bagi diri kita, agar dapat terhindar dan menghindari praktik plagiat di dunia desain grafis. Terima kasih.